pemerintahnya menganggap bantuan masyarakat tidak seberapa, bahkan bantuan luar negeri dianggap tidak seberapa. Itu bantuan itu kan bukan soal seberapa ya, tapi soal kecepatan dan soal keikhlasan orang gitu. Jangan masyarakat sekarang kena bencana, kemudian direlokasiin, dia jaminan Anda selamat gitu. Kan gila itu namanya kan. Kita juga perlu melihat kemungkinan membatasi yang namanya perkebunan kelapa sawit. Menurut saya agak bodoh memang kalau membuat perkebunan di atas perbukitan. Mitigasi bencana tanpa penelitian, saya jamin gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Biarkan banyak orang terlibat, tetapi dikoordinasikan dengan baik. Beberapa hari terakhir, bencana di Sumatera tidak hanya menghadirkan duka dan warga yang menjadi korban, tapi juga perdebatan. Di media sosial, kita melihat orang bertengkar soal status bencana nasional dan soal narasi siapa yang salah dan siapa yang benar. Presiden Prabowo menyatakan negara mampu mengendalikan bencana dan tidak membutuhkan bantuan asing, sekaligus mengingatkan soal disinformasi yang bermuatan politis. Tapi di sisi lain, Gubernur Aceh justru mengirimkan surat permohonan bantuan ke luar negeri ke PBB. Pertanyaannya, apakah kita sedang sibuk memperdebatkan status bencana nasional sementara korban menunggu empati dan kepastian? Lalu rehabilitasi korban bencana, tidak adakah yang harus diperbaiki agar tidak terulang lagi korban yang lebih besar? Hari ini kita akan berbicara bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami dari sisi tata kota, rehabilitasi, mitigasi, dan inilah mengapa Diskursus Network masih mempertahankan program 17+8. Tuntutan rakyat menguap di jalanan, namun narasinya tetap kita rawat agar persoalan lingkungan, ekonomi, sosial masih mendapatkan empati dan transparansi dalam penanganannya oleh pemerintah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikuti juga informasi penting yang menarik di berbagai media sosial kami @Diskursus Network. Telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama Mas Marco Kusuma Wijaya. Mas Marco ini adalah founder dari Rujak Center yang terkait dengan tata kota, tapi yang penting Mas Marco ini pernah terlibat dalam rehabilitasi membangun 23 kampung pasca tsunami Aceh 2004 ya, Mas Marco ya. Terima kasih sudah datang mengundang kami. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting, orang mengenalnya sebagai Mbah Rono, Dr. Surono DE, Kepala Badan Geologi, yang sekarang beliau baru saja terpilih sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Selamat Mbah Rono, terima kasih sudah datang. Tapi beliau ini juga orang mungkin paling berpengalaman dalam kebencanaan, karena beliau juga sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, bidang Badan Kebencanaan dan Perubahan Iklim, betul ya? Iklim, betul. Ya, sebagai orang PII ya, insinyur yang mestinya bertanggung jawab sih. Tapi ya kita lihat nanti dalam pembicaraan kita, terutama dalam suasana yang masih berduka sebenarnya karena bencana yang luar biasa di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sampai hari ini masih banyak yang harus dilakukan. Tetapi kita tahu bahwa perdebatan di publik, terutama di media dan sosial media, ini masih soal status bencana nasional atau perlu tidaknya bantuan dari luar negeri dan seterusnya. Saya pertama menanyakan kepada Mas Marco, di lapangan ini orang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan rasa aman, tapi perdebatan di publik kan soal status bencana nasional atau perlu atau tidak. Jadi sebenarnya dalam konteks kalau kita dalam berdiskusi di publik itu apa yang salah dengan cara kita mendiskusikan ini supaya itu punya dampak yang baik dalam proses penanganan bencana? Ada banyak hal tentu saja mengapa orang memerlukan status darurat bencana nasional. Tapi saya kok menangkap ada satu yang tidak begitu ditampilkan, yaitu soal dimensi emosionalnya. Dimensi emosional. Orang Aceh itu ingin merasa menjadi bagian dari Indonesia. Sementara menurut saya orang-orang se-Indonesia juga ingin merasa bahwa Aceh adalah bagian dari kita. Karena itu sebetulnya ketika orang ingin ini diminta menjadi status darurat bencana nasional itu supaya
ini dianggap masalah Indonesia, gitu, bukan masalah orang Aceh atau Sumatera Barat atau Sumatera Utara. Tentu faktor lain adalah dengan status darurat bencana nasional itu, bantuan-bantuan selain lebih terbuka, tentu saya terhadap yang dari asing dan sebagainya, tapi lebih penting adalah koordinasinya mestinya menjadi lebih terstruktur. Gitu. Nah kalau dari segi dimensi dampak ya, mohon maaf kalau kita bilang jumlah korban jiwa memang sedikit dibandingkan tsunami Aceh, tapi ini kan angka berubah terus. Tetapi ada dimensi lain yang luar biasa loh. Pengungsi itu berkali lipat lebih banyak, gitu. Jumlah rumah yang hancur lebih banyak. Luasannya itu adalah sekitar 10% dari jumlah kabupaten kita. Kan 51 kabupaten dari sekitar 500-an kabupaten. Kemudian 3 provinsi itu menyumbang 7,5% dari GDP nasional. Jadi ya masif. Ketiga, soal sebarannya, Mas. Sebarannya itu banyak di pedalaman. Kalau di tsunami Aceh itu di pesisir umumnya. Ya. Ini di pedalaman. Jadi sangat sulit sebetulnya keadaan. Oke. Ya. Kalau sampai di situ dulu, saya ingin melihat apa yang di dalam pandangan Mbah Rono mengenai status bencana nasional ini sebenarnya akan punya dampak signifikan pada soal teknokratis dan teknis, atau hanya masalah soal bagaimana kebijakan dilakukan saja oleh negara? Sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu, bahwa bencana itu memang ya merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara utuh gitu ya. Dan saya ini kebetulan terlibat dalam suatu bencana-bencana yang besar gitu ya. Kan di dunia ini tahun 2000 sampai 2011 ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1.004 di Indonesia, 2004 Aceh, 25 Nias, 26 Jogja, 2009 itu di Padang. Saya hanya absen itu Nias saja. Nah waktu itu saya bertanggung jawab bencananya, kemudian juga sektor Kementerian SDM, pemulihan listrik, pemulihan BBM dan sebagainya. Saya tidak dengar itu, ya saya dengarnya kenapa nggak bencana nasional dan sebagainya. Tetapi kan sudah secara nasional begitu terjadi bencana dimanapun, tingkat kabupaten aja. Itu bupati, ada eksi dan komander itu biasanya, ya kan? Komandannya itu kalau di kabupaten dan Dandim, ya. Wakilnya ada Polres. Itu kan sudah nasional nih, TNI dan Polri kan. Secara struktur. Ya, kemudian bila mana pemerintah daerah tidak mempunyai dana, BNPB langsung memberi, tetapi BNPB tidak akan turun selama pemerintah daerah itu sanggup untuk menangani. Tetapi pasti dana nggak mencukupi. Nah, dana masuk dan BNPB itu punya namanya dana on call, di mana dia dananya tidak mencukupi, bisa call ya kan, untuk menambah dana tersebut gitu ya. Dan saya waktu Jogja yang hancur lebur seperti itu kan, gempa ya? Ya waktu gempa di sebelah selatan hajar gempa, utara kan Merapi gitu kan. Saya bagaimana memulihkan dan menyediakan misalnya ada diesel, ada rumah sakit tenda kan. Diesel itu 24 jam harus nyala per 7 hari dan sebagainya, itu semua dari Kementerian SDM. Ya. Pemulihan BBM harus ada di pasar, listrik harus nyala, ya kan. Dan karakter penanggulangan bencana di Jogja berbeda sekali dengan di Aceh. Kalau di Aceh orang dikumpulkan di tenda, ngumpul di sana, oke, gampang listriknya saya pasang di sana. Di Jogja itu tidak mau. Rumahnya ambruk dia tungguin di situ. Kita harus satu-satu kita tinjau gitu kan. Itu berbeda sekali, tetapi saya nggak tahu apakah itu bencana nasional atau tidak nasional. Yang penting saya nanganin itu gitu loh, ya kan? Intinya kalau status bencana nasional atau bukan bencana nasional itu sebenarnya lebih pada perhatian dan anggaran, atau sebenarnya pada proses teknis teknokratisnya yang nanti membedakan. Kan, pasti pemerintah daerah tidak mampu. Ya, kan? Pasti nggak mampu ya. Pendananya lah. Jujur aja lah gitu kan. Tiba-tiba orang kita menyiapkan mau nikahan 1 tahun, nikahkan anak aja kadang-kadang ini berantakan di akhir-akhir. Ini tiba-tiba sekian ribu orang butuh makan bersama, yang ngurusin kencing bersama juga susah kan.
Nah ini perlu dana, perlu tenaga kan. Nah manakala itu perlu, BNPB pasti turun. Waktu di Jogja adanya Bakornas Saju. Saya dipimpin oleh Majen Bambang Darmono, waktu itu ada wakilnya almarhum Edi Wibowo, ada banyak lah gitu ya. Ya kan? Nah, oke. Kalau di Aceh kita dengar para bupati itu terang-terangan menyerah. Yang tadi Mbah Rono sampaikan itu, daerah pasti tidak mampu dan di Aceh terang-terangan mereka menyerah kan, dan gubernurnya turun tangan. Tapi sebenarnya dalam situasi yang kita masih berdebat soal status bencana nasional, ini kan sebenarnya tidak langsung otomatis menyelesaikan masalah kan, karena sebenarnya yang paling harus ditanggulangi itu adalah kondisi masyarakat terdampak, para korban. Kalau Mas Marco ngelihat sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam fase seperti sekarang ini bagi para warga ya, terutama dari hunian dan segala macam. Sekarang ini kan dalam terminologi kebencanaan kan disebut tanggap darurat ya, masih dalam situ. Tentu saja secara standar itu soal perhatian medis, kemudian soal pangan sudah pasti. Tapi yang kemudian memasuki harus segera itu adalah hunian sementara, apakah itu tenda atau apapun yang dibangun sendiri. Nah itu perlu bantuan besar karena banyak infrastruktur yang rusak kan. Makanya sebetulnya sudah banyak yang mengemukakan lah bahwa harus diutamakan segera supaya jaringan prasarana angkutan itu pertama-tama harus dibereskan supaya setidaknya bantuan bisa disalurkan. Kita mulai melihat sekarang banyak sekali orang jalan kaki puluhan kilometer hanya untuk dapat bahan panganan, artinya logistik atau apapun gitu. Jadi kita juga mendengar berita dari Aceh, gubernur sebetulnya ternyata dia bilang bukan pemerintah yang minta, tapi LSM yang minta bantuan kepada UNICEF dan kepada UNDP. Tapi bagaimanapun itu mencerminkan kan memang bantuan tidak cukup gitu. Helikopter kan juga presiden sendiri mengatakan kita udah kerahkan semua helikopter yang ada, tapi masih aja ada yang terlambat, lalu makanya minta maaf saya tidak punya tongkat Musa. Itu artinya belum beres kan. Jadi dia tidak bisa bilang sudah terkendali. Karena soal pangan itu bisa menunggu 3 hari Mas. Tapi apalagi sebetulnya 3 hari pertama itu juga soal nyawa. Jadi kita kekurangan besar gitu. Jadi dalam hal ini sebetulnya orang mengharapkan ada pernyataan darurat bencana nasional. Bukan saja untuk mengerahkan tenaga lebih besar, seluruh istilahnya presiden, seluruh tenaga nasional, tapi juga bantuan internasional harus dengan mudah bisa disalurkan gitu. Lah dalam situasi yang sama, tanggap darurat, tapi sebenarnya soal cuaca kan tidak bisa menunggu. Ya. Itu dia, lebih gawat lagi. Kalau Mbah Rono melihat misalnya yang mungkin Mbah Rono bisa melihat data-data yang terakhir ya, soal curah hujan yang di atas normal, segala macam. Ini artinya kan tetap akan menghinggapi wilayah-wilayah kita nih di Indonesia. Sebenarnya gini ya, saya jangan dituduh termulai ya kan. Ya kan? Tahun 2000 tanggal 2 Maret lah 2023 Presiden Republik Indonesia itu menyatakan bahwa dunia itu tidak takut pada apapun sekarang, termasuk perang, COVID sudah lewat dan sebagainya. Tapi dunia sekarang takut pada perubahan iklim, ya kan? Di mana di Indonesia saja ya, dari tahun 2010 nih datanya ya, kejadian bencana itu sekitar 1945 dan tahun 2022 itu ada 3.544. Artinya hampir 3.544 bencana. Iya, itu hampir 100% itu, meningkat 2 kali lipatnya kan. Dan kita juga merasakan kan, banjir di mana-mana, banjir rob, puting beliung dan sebagainya. Dan saya kebetulan sebagai anggota Dewan Pakar Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional itu, saya sering kalau ada, termasuk kemarin yang di warning oleh BMKG akan terjadi, ya kan, akan terjadi siklon itu dan hujan di atas normal itu di Sumatera itu sudah disampaikan dan saya nyampaikan juga kepada Ketua Umum KTNA untuk di-share kepada kelompok-kelompok tani dan kelompok nelayan gitu kan. Dan itu terjadi dan satu hal ya, namanya Barat, Sumatera Barat sama Jawa Barat itu kondisi tanahnya super labil lah ya kan. Karena terdiri dari endapan vulkanik dan sebagainya. Rawan longsor, rawan banjir bandang sama. Bahkan saking seringnya orang Sumatera Barat memberikan nama khusus kepada banjir bandang
yang biasa kita sebut banjir bandang secara ilmiah, disebut aliran bahan rombakan, di Sumatera Barat namanya Galodo. Galodo. Ya, kan? Itu hampir mudah dihafalkan kalau di atas Marapi, Gunung Marapi bukan Merapi. Terjadi hujan lebat, hati-hati aja semua sungai yang hulunya ada di Marapi bisa terjadi Galodo karena ada endapan di sana di Marapi karena sering terjadi letusan, numpuk, turun ke bawah. Tetapi hujannya ya begitu-begitu saja. Tidak apalagi seperti kalau hujannya sekarang. ya. Ya kan yang kemarin-kemarin ini super di atas normal lah, ya kan? Dan bagaimana sebenarnya harus kita terus melihat proses terjadi longsor itu gitu. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena longsor itu sebetulnya daerah-daerah rawan longsor itu daerah yang nikmat untuk ditinggali. Sehingga banyak pemukiman di sana. Karena apa? Karena tanahnya mudah diolah. Karena gembur. Maka lolos air. Air hujan bisa masuk ke dalam. Dan di bawahnya biasanya ada lapisan tanah kedap air. Bidang batas antara lolos air tinggi dengan kedap air, itu biasanya mata air. Ya. Banyak mata air di situ. Itu sebenarnya tanda-tanda longsor. Ya. Tapi nikmat bagi yang untuk tinggal di situ kan. Karena super lebat ini, airnya itu bisa masuk ke dalam sampai bidang batas. Sehingga longsornya yang Gede banget ya. tebal sekali. Tebal Tidak sekali. seperti hujan-hujan biasa longsornya cuma di permukaan. Mengelupas sampai Mengelupas habis. alas bawah. Ya kan karena datangnya dari hutan yang dibawa kayu. Kalau dari atas gunung biasanya pasir atau batu. Biasanya seperti itu. Dan begitu tanah yang fluid gitu, campur batu, campur kayu, dia kan jalannya juga menggerus kan. Menggerus dasar, menggerus tebing. Ya kan? Yang dilewati. Semakin lama semakin banyak. Dicampur batu, dicampur kayu. Itulah sebetulnya peluru yang sangat mematikan. Sama dengan tsunami. Ya kan? Hujannya tidak membunuh, tapi dampaknya. Ya kan? Tsunami juga sama. Bawa barang bawaannya yang membunuh. Gempa bumi tidak membunuh, infrastrukturnya yang membunuh. Oke. Kalau begitu, kembali ke soal perdebatan bencana nasional atau bukan bencana nasional, sebenarnya apa yang setidaknya ya sudah kita tangani darurat gawat darurat namanya, tanggap darurat oleh semua struktur yang ada. Tetapi yang sebenarnya kita ingin tahu lebih jauh yang tadi Mas Marco sampaikan, ini dampak luasan dari bencana Sumatera ini kan lebih besar dari tsunami ya. Apa yang bisa dilihat atau sesuatu yang bisa diupayakan lebih dari yang pernah kita lakukan dengan Aceh dan Nias waktu itu? Satu luasannya tadi ya. Dari segi jumlah rumah lebih, kemudian jembatan lebih banyak yang rusak karena di sungai-sungai. Tetapi yang sangat mengkhawatirkan, karena kita udah tidak bisa denial perubahan iklim itu, maka hujan akan terulang. Kalau tsunami itu kan berulangnya mungkin seabad sekali. Ini kita bicara 1000 tahun mungkin. Jadi, beda mendasarnya adalah, kalau pasca tsunami itu, kita bangun aja apa yang rusak, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain sama tsunami. Tapi ini, kita bangun saja apa yang rusak. Itu nggak cukup. Kalau kita tidak juga merehabilitasi dan merekonstruksi hutannya itu. Nah, sebentar. Itu kita sering bicara rehabilitasi itu infrastruktur. Ini betul. Rehabilitasi hutan. Menurut saya, di situ perbedaan mendasar yang sangat penting. Kalau misal kita bentuk lagi badan seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR seperti pasca tsunami Aceh, ini harus termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi hutan. Nah, itu yang kita khawatir tidak akan terjadi kalau tidak ada status yang kuat. Kan masyarakat ini sekarang khawatir bukan hanya soal statusnya, tapi orang ini membaca presiden itu cenderung menolak bantuan asing dan dia katakan berkali-kali kan? Dia katakan berkali-kali demi harga diri yang tinggi. Saya nggak ngerti bagaimana harga diri bangsa bisa dipertaruhkan atas nyawa orang itu, menurut saya nggak masuk akal. Jadi yang orang khawatir itu, kalau tidak ada status, kalau misalnya Anda menyatakan ini status darurat bencana, itu otomatis secara hukum maka bantuan harus datang dan segala macam. Kalau tidak, orang khawatir sikapnya seperti begini gitu. Jangan lupa bencana besar seperti Katrina di Amerika itu pun menerima dengan senang hati bantuan
Karena bukan soal negara itu mampu atau tidak, tapi kecepatannya itu. Anda mungkin punya uang, bisa membangun kembali Aceh atau apa, tapi kalau tidak ada bantuan luar negeri barangkali perlu 25 tahun misalnya. Gitu. Ini kan soal kerja besar, dana besar. Ya. Tapi yang secara kondisi alam, sebenarnya kalau Mbah Rono melihat ya, misalnya sekarang ini lumpurnya saja tebal-tebal, katakanlah 2 meter segala macam. Sebagai Dan masih bergerak lagi loh. Ya, itu dia lah. Masih bergerak. Mbah Rono kan sebagai kepala badan geologi dulu kan. Saya tanganin longsor. Nah, itu kondisi yang sekarang ini apakah perlu relokasi dalam arti masyarakatnya nggak di situ atau seperti apa? Saya sering memberikan rekomendasi relokasi. Tetapi saya harus menunjuk lahan yang paling aman. Jangan asal relokasi itu. Hambalang itu tahun 2002 saya nyatakan tidak layak huni. Ya kan? 2012 dibangun. Longsor lah itu barang kan. Akhirnya saya datangin KPK kan untuk wawancara. Jadi begini. Ini perubahan iklim ini adalah harga bandrol alam yang tidak bisa ditawar. Hanya ada 2 pilihan. Mitigasi dan adaptasi. Otherwise, semoga tidak sampai kita seperti dinosaurus. Itu saja. Ya. Satu-satu, Pak. Ya. Mitigasi seperti apa? Adaptasi tentu karena perubahan iklim ini sesuatu yang nggak bisa direm kan? Iya, iya. Kita kan setiap bencana satu, ya kan? Itu yang salah. Ini yang bergerak, ya kan? Ini yang salah, itu yang salah, itu. Pemerintah pasti salah, ya kan? Oh ini tidak begini, tidak begini. Saya pernah bagaimana bekerja di pengungsian orang asing kan. Dia harus di-guide. Harus ada orang khusus guide. Terus ada orang dari pemerintah, dari Menteri Luar Negeri, ya kan, yang ngurusin izin dia masuk. Ya kan? Ya kan? Tidak mungkin lah dia bawa helikopter, tidak mungkin lah bawa alat berat. Tetap dari kita semua. Dan di mana yang membutuhkan, kita tunggu dulu. Cari di mana kita akan bawa itu. Harus nyiapkan orang nih. Termasuk juga kendaraan, terus BBM. Ini yang saya alami ya kan. Ada kementerian dari luar negeri dan sebagainya. Terus masalah mitigasi gitu ya. Kita jujur sajalah ya kan. Masalah mitigasi ada adaptasi ini kan kalau kemauan politik ada itu begitu gampang seperti kita membalikkan politik. Coba, pernah nggak ada kampanye dari bupati, lurah, sampai presiden, pernah nggak bicara tentang penanggulangan bencana? Kagak pernah ada. Ya kan? Terutama misalnya ya kan bagaimana daerah-daerah seperti Sumatera Barat yang rawan longsor, pernah nggak dia melihat pemukiman jangan di atas, padat dan di bawah lereng, ya kan? Terus kemudian daerah-daerah yang rawan longsor, ya kan? Masih adakah tanaman yang kuat berakar kuat dan dalam? Tetapi tidak semua tanaman itu punya gaya kohesi untuk tidak longsor. Justru yang terjadi di Bahorok dulu, yang tuduhannya adalah pembalakan, justru tidak. Justru pohon itu yang membuat longsor. Sama yang terjadi di Argopuro, sama dengan di Washior. Ya kan? Pada saat lereng terlalu curam, seperti di Bahorok, batuannya itu sangat keras. Lapisan tanahnya tipis. Ya kan? Kemudian ini jenuh air. Pohon di situ. Tanaman keras. Jadi tanah bergerak karena apa? Berat tanah plus kandungan air plus berat pohon di situ. Turun longsor menutup sungai. Lama-lama sungai itu seperti danau bertambah terus, nggak kuat jebol dia. Tiba-tiba dia menjadi banjir bandang. Nah, itu yang harus dimitigasi salah satunya. Rawat itu sungai, jangan hanya dipakai. Adakah pembendungan alam? Sehingga kalau terjadi hujan tidak terbentuk danau-danau. Satu, misalnya Anda itu menggunakan air sungai yang berhulu di bukit. Biasanya itu jernih. Tiba-tiba alirannya kok keruh. Nyingkir. Tanda-tanda kemungkinan akan ada banjir bandang itu ya. Hindari, ya kan?
seperti di Sumatera Barat yang sering Galondo, bantaran sungai. Kan sudah ada aturannya sebetulnya. Tempat tinggal berapa sih jarak dari bantaran sungai? Itu salah satu strategi mitigasi. Dan peta dulu waktu saya masih jadi kepala PVMBG sudah saya berikan kepada pemerintah daerah. Di sana ada longsor itu karena sifat tanahnya, sifat geologi itu tidak bisa dirubah. Walaupun dihutankan, dia hanya menahan, menunda tidak terjadi longsor. Tetapi begitu terjadi penebangan hutan, besar kemungkinan berpotensi longsor, ya kan? Jadi yang dia menjadi sifat rentan terjadi gerakan tanah dan itu tidak bisa dirubah karena faktor geologi, faktor alam, ya kan? Nah, kalau ada tanaman besar berakar kuat dan dalam, dia bisa mengkohesi. Tetapi bila mana terjadi hujan lebat yang di atas normal dan miring kondisinya, nggak bisa diapa-apain. saya agak curiga gitu. Nah, oleh karena itu, peta itu perlu. Saya dulu bermimpi, peta-peta zona kerentanan gerakan tanah, peta kawasan rawan bencana, letusan gunung api, peta gempa bumi, tsunami itu dipakai oleh pemerintah daerah dalam penataan ruang berbasis perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana geologi. Ya kan? Itu salah satu mitigasinya, ya kan? Apalagi plus sekarang bukan hanya rawan longsor saja, daerah-daerah Sumatera yang subur, yang enak ditinggali, ditambah lagi dengan perubahan iklim ini. Siapa bertanggung jawab terhadap perubahan iklim? Kita semua yang menggunakan fossil fuel, ya kan? Karena ada pemanasan global. Oleh karena itu, bukan karena ini saja, bencana itu tanggung jawab bersama. Sudahlah, nggak usah capek-capek kita menyalahkan siapa. Sudahlah, kita itu nggak usah capek-capek itu nasional atau tidak nasional. Mari kita tolong saudara kita, ya kan? Itu saja. Oke, Ya. Mas Marco, soal tata ruang nih ya, kan yang tadi Mbak Ronda sampaikan itu kalau ada peta, termasuk peta yang berbasis penanggulangan bencana atau antisipasi atau mitigasi, itu dalam kondisi yang sekarang ini terjadi di Sumatera, Mas Marco sebagai arsitek juga kan, gimana melihat penataan ruang untuk penghunian dan sebagainya? Jadi sebelumnya perlu ada tambahan informasi. Saya rasa Mbak Rono juga tahu sebetulnya sudah ada peta desa rawan bencana itu sudah lama ada. Desa tangguh bencana dan sebagainya. Nah itu yang tadi dikatakan tidak ada di masa kampanye, Ya. tidak dilakukan apapun sebelumnya. Nah sekarang keadaan ini sebetulnya pasti mengubah sebagian keadaan. Jadi sebetulnya harus ada pemetaan ulang. Tapi itu juga sambil kita melakukan tanggap darurat, harusnya pemetaan ulang ini dilakukan. Karena kalau tidak nanti terlambat. Udah selesai tanggap darurat, Lupa lagi udah. orang lupa, orang bingung bangun rumah sendiri. Dan memang perlu spesifik, Mas. Karena kita nggak punya kemewahan untuk misalnya semua lumpur disingkirkan. Saya baca sekarang ada lumpur-lumpur disingkirkan. Kalau lumpurnya 2 meter, itu mau menyingkirkannya gimana? Kalau lumpurnya cuma setengah meter masih mungkin. Nah, kemudian memang harus diteliti apakah yang perlu direlokasi, tidak perlu anti relokasi, tapi betul relokasi dengan hati-hati. Kalau tidak relokasi, kemungkinan misalnya lumpur 2 meter bangun di atasnya. Tapi harus ada cara-cara yang spesifik ya untuk memperkuatnya atau diteliti lebih lanjut apakah cukup aman atau tidak. Tapi yang saya mau katakan sekarang ini ada sumber daya besar sekali yang hampir terbengkalai, kayu-kayu itu. Nah itu. Nah itu harusnya bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkannya pertama misalnya, Ini maksudnya kayu-kayu gelondongan yang Gelondongan ikut yang longsoran jatuh itu yang- ya? kan ada macam-macam ukuran. Yang kecil-kecil ranting-ranting itu bisa pakai untuk bahan bakar. Karena masyarakat sekarang kan juga butuh bahan bakar. Kedua, yang di bawah 10 cm diameter itu bisa jadi kasau. Bisa juga jadi cerucuk untuk memperkuat lumpur fondasi ya. yang nggak Fondasi bisa lumpur. dipindahkan dan dianggap cukup aman untuk dibangun. Itu diperkuat dengan cerucuk, bisa membangun Di rumah. lokasi longsoran itu? Ya itu makanya harus diteliti ya, harus apa diteliti, masih ya. terancam. Saya atau- malah PI dari kalau misalnya dia masih aman gitu, tapi perlu diperkuat, ya diperkuat gitu dengan itu. usulan, Lalu ada Mas Rano? usulan dari PI Aceh itu jadi wood chip
untuk co-firing, untuk PLN gitu kan. Ya sambil mitigasi juga terhadap perubahan iklim ini kan. Ya. Jadi bukan Bukan fossil nebang fuel baru gitu gitu. kan. Persisnya usulan PI Aceh itu persisnya seperti apa, Mas Rono? Jadi gimana Mas Rono kalau misalnya kayu-kayu yang berantakan seperti ini dimanfaatkan sebagai wood chip gitu kan, sebagai co-firing yang biasanya bakar batu bara untuk PLTU, ini dicampurkan kan, sehingga emisi karbonnya kan lebih rendah kalau kita pakai ini kan. Dibanding batu bara. Ya daripada itu juga. Karena udah terlanjur terpotong gitu. Iya, udah terpotong kan tinggal ngambilin aja kan, yang kecil-kecil kan nggak ini Ya, kan. tapi memang harus keseimbangan sih antara kebutuhan masyarakat dengan itu ya. Itu artinya begini, kan dulu pernah juga waktu di Bahorok itu gede-gede ya kan. Sebenarnya ketahuan lah ini pembalakan atau enggak kan gitu kan. Udah kelihatan. Yang tumbang itu dengan akar-akarnya atau enggak. Dan kemarin saya lihat kan, itu kelihatannya sudah lama itu kayu itu. Karena apa? Mengelupas dan ujung-ujungnya kan sudah ya memang ada yang terpotong itu kan. Memang tidak itu bukan longsor biasa itu. Itu memang ada pemotongan itu. Dan itu udah lama letaknya di sana. Itulah makanya saya sebut rawatlah sungai itu kan pasti ada di sungai itu barang itu kan. Ya jangan taruh situ. Kalau dia hanyut lewat longsor, itu pelurunya, pembunuhnya dan pengrusaknya itu. Gitu, juga kalau itu nggak disingkirkan sekarang, itu nanti kalau terjadi hujan lagi Januari Februari itu akan ini dan pasti ini masih ya. Kita nggak bisa ramal. BMKG pun sekarang kesulitan dengan perubahan iklim ini kan. Kemungkinan banjir, kemungkinan hujan lebat lagi, kemungkinan ada. Dan material lepas itu, tumpukan-tumpukan longsoran, itu Bisa sangat gampang untuk terhanyut lagi. Dalam konteks cuaca ekstrim, hujan di atas normal, ini sebenarnya seberapa serius ancaman itu di hari-hari ini ya? Ini kan masih Januari masih akan musim hujan. Saya bukan ahli cuaca ya, tapi yang paling rawan itu ya memang ya Sumatera itu, Bengkulu, Sumatera Barat, Aceh, ya kan daerah-daerah subur, terutama bagian tengah di situ ada sesar, ya kan sesar itu juga daerah yang hancur gitu ya, lepas materialnya lepas, dan hati-hati juga bekas lumpur itu jangan mudah dipadatkan untuk bikin rumah. Karena apa? Dia akan membuat amplifikasi tinggi dan di situ rawan gempa lah, ya kan? Dan gempa itu collateral hazard. Dulu banyak sekali waktu 2009 gempa di Sumatera Barat, sebenarnya korban terbanyak karena timbul longsor. Daerah longsor digoyang. Longsor itu pemicunya dua kok. Kalau nggak hujan, kalau nggak air dari hujan, udah gempa. Tetapi untuk daerah yang rawan longsor, kalau nggak ya tenang-tenang aja gitu. Jadi tiap desa perlu ada penilaian yang hati-hati gitu. Ya. Nah, untuk relokasi gitu juga super hati-hati ya kan. Dan saya menyarankan pada pemerintah, terutama kehutanan itu, kalau misalnya ada hutan produksi atau izin penambangan hutan, tolong lihat deh, daerah ini rawan longsor nggak, gitu kan? Kalau rawan longsor, you mesti hati-hati, ya kan? Menghilangkan kayu besar berakar kuat dan dalam yang sebagai kohesi tanah untuk tidak gampang bergerak, ya kan? Kalau daerah-daerah longsor dilepasin gitu aja, ditebang habis, kemudian hujan di atas normal ya kita tinggal tunggu waktu aja gitu. Nah, yang sekarang ini terjadi, ini pasti bukan musiman biasa ya, karena hujan di atas normal terus ya. Iya. Nah, kalau polanya akan seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan katakanlah negara atau pemerintah menyiapkan termasuk peta kerawanan? Nah, ini kan penanggulangan bencana itu kan ada namanya pentahelik ya. Ya kan? Ada unsur penelitian, ada unsur masyarakat, ada unsur swasta, pemerintah dan sebagainya. Tolonglah libatkan nih ahli nih. PI turun ya. Ya kan? PI Persatuan Insinyur Indonesia. Iya, itu tolong petakan daerah-daerah yang rawan longsor itu untuk relokasi. Jangan masyarakat sekarang kena bencana, kemudian direlokasiin tidak ada jaminan Anda selamat gitu loh. Kan gila itu namanya kan. Ya kan? Artinya relokasi pun perlu diteliti dulu. Mana wilayah. Lu kena nggak? Ada di Sumatera itu kan ancamannya, ya kalau Sumatera Barat sih super banyak gitu ya. Gunungnya ada, ya longsornya ada, gempanya ada, banjir bandangnya ada. Lu apa aja ada bencana di Sumatera Barat, sama dengan Jawa Barat. Nah, itu harus betul-betul diteliti dulu. Ya minimal oke, kamu di sini, tetapi ya kan, misalnya nggak boleh
ada sawah, nggak boleh ada ini kan, ada rekomendasi seperti itu gitu kan. Karena longsor itu nggak suka air gitu loh. Jadi hanya pemukiman, sawah-sawah misalnya kan gitu, ya kan? Atau kolam-kolam, pemukiman. Jadi betul-betul harus diterjunkan peneliti ini. Kalau direlokasi mana? Aman nggak? Jangan dibikinkan rumah bagus-bagus tapi calon kuburan di situ. Tapi pertama-tama pertanyaan harus dijawab, apa perlu relokasi atau tidak dong? Nah, Karena orang sudah tinggal di situ sekarang berabad-abad. kena kan? Lah kenanya kan karena hutannya gundul. Ya, Kalau hutannya tidak gundul, orang sudah berabad-abad tinggal di situ, kan ternyata nggak apa-apa. saya Jadi tidak- maksudnya harus seimbang juga. Ya. Tidak bisa Harus hanya semata-mata relokasi. Ya, harus rehabilitasi makanya hutan dilihat juga. juga. Kenapa di situ kena bencana gitu kan? Lah iya, Apakah memang di situ jalur bencana? Kan dilihat juga. Kalau memang iya daerahnya rawan, ya harus direlokasi ke tempat yang betul-betul aman. Dikaji aja dulu. Tapi kalau menurut saya sudah jelas ya bahwa kita juga perlu melihat kemungkinan membatasi yang namanya perkebunan kelapa sawit. Menurut saya agak bodoh memang kalau membuat perkebunan di atas perbukitan. Karena Sumatera ini kan memang punya yang namanya hutan dataran rendah yang sangat berharga karena hutan meranti dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kebijakan yang mungkin adalah juga membatasi perkebunan kelapa sawit sampai pada ketinggian tertentu gitu sehingga tidak merusak tutupan hutan di daerah-daerah yang rawan longsor. Jadi bukannya saya tidak setuju bukan harga mati ya relokasi atau tidak itu. Barangkali perlu. Tapi kita kan juga harus seimbang ya menanggulangi pada salah satu akar penyebab besarnya. Karena kita sudah tidak bisa denial, sudah pasti tadi Anda bilang mungkin akan jadi musiman, kita harus bilang ini sudah pasti jadi musiman ini. Siklon ini. Artinya Oleh karena itu ya saya katakan, apakah yang kena bencana itu memang daerahnya rawan bencana? Ya. Harus ada penelitian. Ini sekali lagi, mitigasi bencana tanpa penelitian, saya jamin gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. ini artinya bahwa relokasi atau bukan relokasi tetap Harus perlu penelitian dulu ya. Iya. Dan melibatkan Saya datang negara ke harus tempat melibatkan bencana. banyak pihak kan. Poinnya bukan rawan atau tidak, tapi penyebab rawannya apa gitu. Enggak. Nah, Apakah itu- rawannya itu hanya karena tidak ada pembalakan sudah rawan, Atau atau memang dia lokasi rawan itu memang karena rawan. ada pembalakan gitu loh. Ya, atau kalau satu hal lagi, misalnya misalnya lokasi itu memang rawan. Misalnya mutlak karena pembalakan, kan pembalakan bukan hanya sekarang. Beberapa tahun yang lalu kan sudah ada, berpuluh-puluh tahun. Soalnya puluh tahun yang lalu pembalakan kena, Ya, gitu loh. ya. Kan kena. Karena kan? bertahun-tahun Ya, terus. udah bertahun-tahun. Kenapa baru sekarang? Gitu kan? Itu yang harus Loh, diteliti. mengapa sekarang ini jelas loh Pak? Karena curah hujannya tinggi. Itu. Tetapi Ya, masalahnya kan, Ya. kita kan harus terima kenyataan bahwa curah hujan itu tidak akan berkurang di tahun-tahun depan. Itu sesuatu yang nggak bisa Tetapi saya dihentikan. katakan ya. tadi kan, bahwa Nggak bisa longsor dihentikan. itu yang tidak bisa ditawar, itulah kondisi geologinya. Ya. Misalnya rawan menengah, ya kan? Kondisi geologi, kemiringan lereng, Kembali- tata guna lahan. Ini yang membuat tata guna lahan bisa yang menengah menjadi tinggi, ya kan? Ya. 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 Tambahnya adalah hutan, dan hutannya juga harus berciri kan? Ya. Apakah di sini perlu tanaman besar berakar kuat dan dalam? Enggak mungkin karena tanahnya terlalu tipis. Itu yang perlu penelitian menurut saya. Kemiringan lahan, kemiringan lereng juga. Seperti itu. Kayu yang besar di lereng yang sedang hingga terjal, batuan. Kalau geologi semua dibilang. Ternyata tanah gemburnya tipis, nggak cocok di situ. Ini penyebab longsor justru. Jadi oleh karena itu harus ada penelitian, ya kan? Saya katakan ini bagian dari mitigasi. Saya katakan mitigasi tanpa penelitian, ya kan? Gagal sudah pasti, berhasil kebetulan. Jadi yang kena itu, ya kan? Mereka itu ada di daerah bencana nggak? Kalau ada, Artinya soal penataan ruang ini mesti lebih cermat lagi. Lebih kan? cermat lagi. Lebih cermat lagi di antara penyebab dan kondisi Iya. existing yang sekarang ada itu lokasinya rawan bencana atau tidak, kemiringan lerengnya seperti apa. Kalau tata guna lahan kan tadi soal mungkin pembalakan dan sebagainya kan. Itu memperparah kondisi. Memperparah, kan, ya. Nah, sekarang kalau melihat situasi seperti ini rasa-rasanya negara atau pemerintah sudah sampai di situ belum kan masih jauh Pak kalau kita melihat
relokasi atau tidak relokasi dengan segala macam pertimbangan yang lebih komprehensif, itu rasa-rasanya masih belum menjadi kenyataan kan? Sorry, dulu saya menentukan itu loh. Dalam hal Ini layak huni nggak? Iya kan? Dengan terpaksa, saya katakan. Pernah di Bogor itu ya, di suatu Bogor, di suatu daerah saya lupa. Tidak layak huni. Mereka bingung karena tanah Bogor udah dikuasai orang Jakarta. Kan? Untung waktu itu ada orang mau hibahkan 1 hektar, Pak Said Gito Sarjono. Di sini, Mas. ini untuk relokasi. Untuk relokasi. Aman nggak? Nggak aman. Gila nggak? Tetapi lebih parah dari tempat tinggal awal dia. Pak boleh tinggal di sini, tapi Bapak harus hindari. 1, Bapak nggak boleh bikin sumur. Tidak boleh bikin kolam. Tidak ada sawah. Just untuk pemukiman. Di Garut pernah terjadi. Bapak boleh tinggal di sini, tapi satu hal, Bapak tidak punya sawah di sini. Sawah di tempat lain. Hanya itu. Jadi kita ini ingat ya, alam ini rawan longsor, rawan gempa dan sebagainya. Jutaan tahun yang lalu sudah ada. Kita baru datang sekarang ini. Tamunya kan alam itu. Kita yang harus tahu, kula nuwun, sifatnya seperti apa tuan rumah ini, lewat penelitian itu, ya kan, agar kita diterima sebagai tamu yang baik, ya kan. Jangan tiba-tiba tuduh yang punya rumah yang nggak. Sebetulnya nenek moyang kita juga banyak yang tahu, bahkan di Gunung Merapi mereka tahu tidak akan mengambil alang-alang pada ketinggian tertentu. Iya. Jadi maksud saya sebetulnya unsur paling penting dari tata ruang adalah tata guna lahan. Gitu. Jadi jangan dipisah itu. Ya, karena tata ruang itu bagian dari sesuatu yang komprehensif kan. Tapi persoalannya di kenyataan yang sekarang kita melihat menatanya itu harus sama penting dengan disiplin menjaganya. Ya, tapi karena uang-uang sekarang udah tercatat hutan lindung aja dikonversi. Ada yang hutan lindung dikonversi menjadi hutan industri lalu dijadikan perkebunan seolah-olah legal kan, karena udah tapi ada juga yang masih hutan lindung dibabat juga. Jadi ini persoalan disiplin ini juga penting. Tapi satu juga perlu kita ingat ya, ada penambahan jumlah penduduk seperti deret ukur eksponensial, bertambahlah lahan kita. Bertambah nggak lahan kita? Sedangkan setiap orang memerlukan luasan bukan untuk tempat tinggal saja, untuk usaha, ya kan? Untuk usaha. Ya tapi ini kebutuhannya minyak itu bukan hanya untuk kita, kok minyak itu untuk diekspor. Boleh. Jadi Bapak menurut saya membawanya terlalu jauh. Tentu saja kebutuhan manusia membutuhkan servis dari lingkungan. Mohon maaf ya, saya lanjutkan. Memerlukan pelayanan dari lingkungan. Tapi menurut saya kan kita harus memikirkan batas-batasnya. Saya tidak menentang sawit 100%. Saya malah tidak menyinggung itu. Mungkin ini batas-batas ya, jadi rehabilitasi gitu. Atau rehabilitasi ini tidak sekedar membangun kembali, tapi juga mempertimbangkan ekologisnya kan, aman kan? Tidak. Dan ekologis dan juga aman tidak. Termasuk juga. Saya setuju harus aman, tapi perbedaan kita menurut saya aman itu kan menurut Bapak aman atau tidak tuh ada yang terberikan oleh alam, ya kan? Gitu kan? Iya, harus itu. Tapi menurut saya juga ada yang tersebabkan oleh manusia. Nah, itu tetap harus kita cegah juga. Jangan semenunya kita bilang sekarang ini tidak aman. Termasuk karena dalam masyarakat kita juga ada cara-cara untuk membuat lebih aman juga. Soal tata guna lahan tadi, Pak. Iya. Tata guna lahannya tidak tepat, makanya saya bilang memperparah itu kan. Iya. Tata guna lahannya, peta yang saya bikin itu untuk tata guna lahan bukan hanya rumah saja. Misalnya Anda mau bikin tambang, bikin perkebunan dan sebagainya, itu bagian dari itu. Kan tata guna lahan kan bukan hanya untuk pemukiman saja kan, untuk lahan usaha, ya kan? Boleh nggak? Misalnya lereng segini nih, ya kan? Boleh nggak sawit tanam sawit? Kan harus itu, ya kan? Ya, artinya itu include ya artinya ketika lahan akan digunakan untuk apapun, itu pertimbangan-pertimbangan aspek geologinya, aspek lingkungannya dan segala macam. Sebetulnya hampir seluruhnya ada ya. Saya pernah menjadi staf ahli menteri bidang tata ruang dan lingkungan hidup di SDM. Sebelum saya kepala badan geologi kan seperti magang lah gitu ya, eselon 1B, pohon tinggi buahnya jarang.
Pohon tinggi buah jarak. Ya, eselon 1. Eselon 1B 1. tapi ya. Tapi hanya punya supir, punya sekretaris, dan punya office boy 3 orang. Nah, sering membahas dengan LHK, setiap perizinan, tambang, panas bumi, dan sebagainya. Bahkan bila terjadi masalah lingkungan, menteri atau wakilnya tidak tanda tangan, itu bisa masalah. Nah, di sananya tinggal sekarang pengawasannya bagaimana? Kan begitu? Ada itu. Oh, ini nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nambangnya harus begini. Setelah itu rehabnya seperti ini. Itu ada semua. Tinggal sekarang itu dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak dilaksanakan, bagaimana pengawasannya, kan gitu. Kalau tadi soal rehabilitasi, tapi hanya fokus ke pembangunan kembali, tapi tidak soal hutannya, soal daerah aliran sungainya, dan segala macam, itu risiko terbesarnya apa? Apakah seperti yang sekarang ini terjadi? Saya tidak tahu karena saya belum punya hasil penelitiannya ya. Ya kan, saya jujur nggak bisa menjawab itu. Sekarang yang terkena juga apakah mereka itu berada di kawasan rawan bencana? Karena kawasan rawan bencana bisa loh. Itu dibuat, oh ini aliran bahan rombakan istilah ilmiahnya, tapi banjir bandang. Ada di mana dia? Ya kan, ada di mana? Kalau memang dia di dekat aliran bahan rombakan, jelas itu suatu risiko kan. Ya harus dijauhkan dari situ. Ada dua hal, ya kan? Kita beradaptasi, ya kan? Kita dalam mitigasi, kita jauhkan masyarakat dari ancaman bahaya, atau kita masyarakat diajak untuk beradaptasi. Itu saja. Ya. Oke, Mas Marco maupun Mbah Rono kan dua-duanya terlibat setelah bencana tsunami Aceh dulu ya, dalam peran masing-masing ya. Kalau belajar dari yang dilakukan, yang kita lakukan, negara bersama masyarakat termasuk dari luar negeri juga, merehabilitasi Aceh dan Nias pasca tsunami, apa yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa itu untuk hari-hari ini yang terjadi di Sumatera? Pertama ya, waktu itu Aceh sebenarnya masih perang kan, tapi dengan status darurat bencana nasional, kita bisa masuk dengan mudah. Dan saya rasa pelajaran pertama yang sangat penting itu adalah kerjasama masyarakat dengan pemerintah yang sangat baik. Saya terlibat di awal itu dengan komite darurat kemanusiaan yang dipimpin oleh waktu itu almarhum Faisal Basri dan Kang Teten Mas Duki. Pada tanggal 30 Desember kita sudah membentuk komite. 2004 ya? 2004 tentu saja, jadi belum seminggu sudah, 4 hari sudah. Kemudian ada fasilitasi yang sangat gencar, teman-teman ke sana gitu. Lalu kita menyusun saran kepada Presiden supaya dibentuk suatu badan yang menyerupai, waktu itu kita tidak sebut BRR, tapi kemudian akhirnya BRR dibentuk bulan April. Nah itu sangat memudahkan kerjasama. Jadi pelajaran yang penting itu saya rasa adalah biarkan banyak orang terlibat, tetapi dikoordinasikan dengan baik. Itu menurut saya pelajaran sangat penting. Bahwa kemudian terbentuk badan rekonstruksi dan rehabilitasi ya, Aceh dan Nias. Apa yang kemudian kita lihat dari sisi antara negara, pemerintah membentuk sebelum BRR waktu itu ya, dengan masyarakat sipil dan lain. Apa yang katakanlah yang sekarang ini belum dilakukan? Ya, saya lihat kok sekarang serang menyerang gitu. Saya bingung, pemerintahnya menganggap bantuan masyarakat tidak seberapa, bahkan bantuan luar negeri dianggap tidak seberapa. Itu bantuan itu kan bukan soal seberapa ya, tapi soal kecepatan dan soal keikhlasan orang gitu. Dan kedua, ya banyak hal yang belum terjangkau, itu masih sangat bahaya sekali dalam keadaan 2 bulan ke depan ya, karena kita udah lewat hampir sebulan kan. Kalau dari Mbah Rono, kalau kita belajar dari ketika kita menanggulangi pasca tsunami Aceh. Saya kalau lokasi kan sering dari aspek kebencanaan terus sektor SDM ya, bagaimana migas bisa masuk ke pasar dan sebagainya. Tapi dari aspek kebencananya, kita merekonstruksi peta-peta rawan tsunami, terutama dalam rekomendasi ya kan. Sebetulnya daerah rawan tsunami itu ya kan, sungai yang bermuara di laut itu ya kan, itu adalah jalan tolnya tsunami. Dan kan banyak gedung-gedung vital strategis itu di Sungai Krueng Aceh, di pinggir Sungai Krueng Aceh.
You take it or leave it, suatu saat akan kena lagi kalau nggak keluar dari situ gitu. Karena tsunami itu masuk menjorok ke jauh ke daratan itu melalui sungai itu. Melalui muara, makanya melalui orang muara ya, Simele ke dalam. itu tidak mau dia tinggal di pinggir sungai yang bermuara di laut lepas yang rawan tsunami gitu loh. Ya kan? Itu, ya kan? Ya kalau Anda tinggal lagi di situ, ya kan? Sedangkan Sungai Krueng itu direhabilitasi, diluruskan itu kan, oh jalan tol itu nikmat sekali itu tsunami masuk ke darat itu, ya masih kenceng banget itu, apa nggak hancur lebur itu, ya Pemda dan sebagainya, ya kan, itu. Jadi menurut saya memang ya, saya membanggakan sekali masalah penanggulangan bencana ini dengan relawan Jogja. Saya kira itu relawan terbaik di dunia. Saya berani klaim itu, ya kan. Ini Jogja ketika gempa besar 2006 ya? Gempa sampai 2010 yang pengungsinya Merapi. 1 juta loh. Mas. Pengungsi terbesar letusan gunung api tahun 2010 ada Merapi 1 juta. Hanya pemerintah daerah dan pemerintah daerah hanya bisa mengurus sekitar 400.000. Yang lainnya mandiri, ya kan? Dan saya katakan begini, yang korban itu adalah relawan dari luar kota kok, dari luar Jogja yang tidak tahu. Makanya saya bilang, ya kan, you harus menjadi masyarakat tangguh bencana. Karena yang bisa menolong Anda adalah Anda sendiri, teman Anda sendiri. Anda tahu bahasanya, Anda tahu adat istiadatnya, bahkan daerah-daerah terpencil pun Anda tahu. Gitu loh. Termasuk itu saya sebarkan di Sinabung. Saya kirim relawan dari Jogja ke Sinabung, dan orang Sinabung relawannya saya tukar ke Merapi. Supaya mereka belajar bahwa yang paling pas untuk menanggulangi bencana adalah Anda. Seperti misalnya ya, waktu Cianjur terjadi gempa, ya kan? Saya kemudian penasihat SAR DIY, Mbah, kita udah siap untuk ke Cianjur. Hati-hati. Kalau Anda diminta datang, Anda datang. Kalau tidak, jangan. Kenapa, Mbah? Karena sekarang bencana itu menjadi daerah wisata. Penuh orang bawa bantuan sedikit datang ke sana semua. Akhirnya bisa macet itu orang. Kalau nggak butuh jam. Dan apa yang dibutuhkan daerah itu. Ya kan? Jangan semua datang ke sana. Ingat waktu 2006 terpampang spanduk di Jogja. Gempa. Kami bukan tontonan. Bawa bantuan Anda. Banyak yang datang. Di satu sisi, Kalau memang Anda mau nyumbang, Ya. ya kan? Saya menyarankan ya, jangan datang ke sana. Titipkan ke PMI. Salurkan. Tanda. Akhirnya apa? Yang betul-betul memang tahu untuk membagikan bantuan dan sebagainya. Yang bagiannya memang itu, dia bisa. Dan BNPB pasti ngerahkan. Dan saya dulu waktu di Sumatera Barat, betapa mintanya gubernur Sumatera Barat yang mau calon jadi menteri. Saya minta 10 hari malam. Pulih listrik sini. Saya minta seluruh tukang instalasi listrik di provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya datangin semuanya. Dan saya minta trafo itu dikirim pakai pesawat Hercules cepat datang. Itu caranya gitu loh. Dan kita itu pengalaman dalam bidang itu. BNPB itu sudah bagus. Dan saya percaya kepada teman-teman BNPB selama kita ini ya, kalau dulu begini ya, biasanya ada namanya media center yang bisa menjawab, oh ini belum beres, itu belum beres. Kan kalau di Indonesia beritanya kan itu, ya kan? Oh ini masyarakat pemerintah tidak siap, ini tidak. Bukan sesuatu yang pernah diminta oleh Ngarso Dalem. Barono, sampean mengatakan Jogja aman dan nyaman untuk dikunjungi. Saya yang akan membangkitkan masyarakat Jogja. Itu ada pembagian gitu. Optimisme kita gali untuk masyarakat sedang down. Jangan kita saling tuduh begini. Gitu loh. Kalau belajar dari Jogja ya ketika gempa 2006, itu saya juga ingat bahwa masyarakat Jogja, terutama di Bantul itu, mereka juga membangun rumahnya sendiri, melatih diri jadi tukang, ada yang melatih. Saya ini pernah tertawain di Kementerian SDM. Saya minta berapa? Pertama saya minta sorok gitu,
Sekop. sekop, sama gerobak celeng 5.000. Di Aceh juga kita lakukan itu. Nah, ini soal pelibatan masyarakat. Di satu sisi tadi Mbah Rono kan pelibatan masyarakat ini kan penting ya. Mas Marco bisa menjelaskan itu di Aceh seperti apa. Tetapi di sisi lain Mbah Rono juga mengingatkan bahwa jangan jadi seperti wisata bencana. Ya itu Nah, kan peran Mas Marco gimana dalam soal penanganan koordinasi Aceh? aja gitu. Jadi bahkan saya mengusulkan ketika saya melihat ada yang di Jara, Alfamart, Indomart, sebetulnya seharusnya pemerintah bisa proaktif, dibeli aja semua yang ada di Indomart dan di Alfamart, lalu tugaskan mereka membagi, dibantu oleh TNI dan Polri. Tapi yang terjadi malah yang menjara ditangkap, sementara ada juga yang menjarah cuma sedikit dan minta maaf kan. Jadi dalam keadaan darurat itu sangat penting memanfaatkan apa yang ada. Satu tentu saja gudang-gudang Bulog kan ada, tetapi zaman tsunami Aceh belum ada tuh Alfamart, Indomart itu. Tapi kan penting juga ketika sebelum waktu itu Pak Kuntoro turun sebelum ada BRR juga Pak Kuntoro sudah ditugaskan Pak SBY waktu itu ya di Aceh waktu itu. Belum Ya. Nah, dalam konteks koordinasi antara pelibatan masyarakat di satu sisi, terus ada tanggap darurat bencana, ada yang koordinasi, itu apa pelajaran dari Aceh yang kemudian bisa kita atau dari Jogja nanti Mbah Rono bisa bisa kita lakukan sekarang. Jadi gini, kalau ada banyak hal tentu saja, tapi kalau kita bicara pelibatan masyarakat, menurut saya juga hal yang sangat penting adalah pelibatan masyarakat tuh berhasil, kalau di Aceh ya, menghindarkan beberapa kesalahan pemerintah. Misalnya sebelum BRR ada kepanikan 2 kilometer pesisir Aceh harus dikosongkan gitu, karena dikhawatirkan tsunami akan datang lagi, tentu saja akan datang lagi, tapi 1 abad kemudian. Gitu. Kritik masyarakat mencegah itu, dan memang akhirnya pemerintah mengaku ya nggak mungkin loh mindahin 20.000 orang gitu atau 20.000 keluarga. Kemudian yang sangat penting dari pelibatan masyarakat waktu itu adalah masyarakat mendapat income dari keterlibatan. Jadi mereka membangun rumahnya sendiri tapi digaji karena memang mereka tidak punya income kan, mereka harus cari. Jadi keterlibatan masyarakat itu menjadi juga kesempatan masyarakat mengaktifkan diri dan sekaligus menghidupkan kembali ekonomi. Gitu. Nah, saya kira sekarang ini bisa dimulai sudah sebetulnya dengan mengelola kayu itu sebetulnya. Antara lain ya. Tapi nanti kita akan lihat kalau data-data lebih banyak, kita akan lihat apa lagi yang bisa dilakukan. Kalau katakanlah ada yang masih bisa dihindari. Seperti tadi ya, jadi di Sinabung itu dikenal sebagai cash for work. Jadi mereka membersihkan debu di rumah masing-masing, tetapi dibayar, ya kan? Karena masyarakat tidak punya penghasilan. Dan sebenarnya saya lebih enak di Sinabung karena sebenarnya masyarakat pengungsi itu masyarakat yang mampu, gitu kan? Masyarakat ngungsi aja pakai mobil kan gitu. Ada yang pengen. Dan kalau di Jogja hebatnya apa, ya kan? Dulu pernah diusulkan, saya pertama kali terjadi bencana di Jogja. Ada yang mengusulkan seperti BRR Aceh. Saya bilang jangan. Kenapa? Masih ada ngerasa. Jangan sampai ada dualisme gitu loh. Ya. Tetap pemerintah daerah aktif, ya kan? BNPB itu mendampingi. In case you nggak bisa, ini loh kita kerahkan. BNPB waktu itu juga berperan, ya Bakornas Aju di sana, karena sebagian gempa itu kan 2/3 ya kan, Jogja, 1/3 itu Jawa Tengah. Begitu ada sumbangan, pembagiannya seperti itu. Ya, sehingga tidak langsung Pemda yang waktu itu sebagian Klaten ya Pak ya? Ya, sebagian pokoknya Jawa Tengah lah gitu ya. Dan terus kemudian bagaimana masyarakat itu diajak serta, ya kan? Seperti saya tadi gerobak celeng saya minta 5.000, sekop 5.000. Karena Anda tidak bisa dalam satu tenda, nggak seperti di Aceh diungsikan dalam satu tenda pengungsi badis. Tidak, di Jogja tidak seperti itu. Dia tungguin rumah yang ambruk. Akhirnya apa? Mereka kumpulkan dengan gerobak celeng, taruh pinggir jalan, PU mengambil set. Kemudian mereka bergotong royong. 3 tahun kemudian teman-teman dari Eropa datang. Saya kepengen tahu hasil rehab rekon Jogja. Dia ngelihat, kok tidak kelihatan? Karena mereka dengan kemandirian mereka. Waktu itu kan Wapres Yusuf Kala katakan 1 rumah 25 juta. Itu nggak ada dalam undang-undang dan tidak diberikan, dan masyarakat Jogja tidak peduli itu.
mereka tetap membangun secara gotong royong rumah teman-temannya, dan itu yang paling pas. Karena Untuk mereka Jogja. yang Saya terus terang tidak akan mengharapkan Sumatera bisa meniru Aceh, meniru Jogja. gitu masalah. why? Pertama masyarakat yang Berbeda ya. berbeda, tapi juga secara tata ruang. Karena orang Jogja Ya, itu kita tinggal tentunya harus relatif membimbing dalam dong. Kita harus tetap membimbing dong. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa korban bencana adalah orang yang lemah kita yang tidak harus pernah kita bantu. kita gitu dulu loh. tidak menggunakan kata korban. Kita menggunakan istilah penyintas. Ya, ya. Dan dengan itu memang mereka bekerja. Oke. Mereka harus Ini dibangkitkan karena semangat. kita bahwa dia dibatasi move on, waktu. Ya, kalau ada satu hal atau beberapa hal yang ingin dipesankan dalam konteks penanggulangan bencana, antisipasi, mitigasi, dan mungkin adaptasi, apa dialog dari Mas Marco dari pengalaman selama ini melihat peristiwa Sumatera sekarang ini? Baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat, untuk publik. Ya. Pertanyaannya harus satu gitu ya. Enggak harus satu. Kalau Beberapa hal boleh ya, hal-hal yang kira-kira bisa menjadi, oh ini kayaknya kita menurut bisa bertindak. Menurut saya dalam 1,5 bulan keadaan tanggap darurat yang tersisa harus pengerahannya lebih masif ya untuk menolong korban-korban dan atau penyintas. Karena kita melihat masih banyak sekali orang yang tertinggal lah gitu. Jadi itu harus lebih masif. Gitu. Nah, lebih masif ini kelihatannya perlu bantuan dari luar negeri gitu. Ya silakan kalau bisa secara nasional, tapi kenyataannya menunjukkan banyak orang masih tertinggal. Gitu. Kedua, pada saat yang bersamaan betul sudah harus menyiapkan kebijakan untuk rehabilitasi rekonstruksi. Kebijakan itu termasuk hitung-hitungan, termasuk pemetaan, termasuk kebijakan kemungkinan merehabilitasi dan merekonstruksi juga alamnya, hutannya, bukan hanya membangun jembatan dan bangunan-bangunan yang rusak. Tapi saya juga melihat kesulitan yang luar biasa karena sebarannya begitu berbeda dengan ketika Aceh, apalagi Jogja. Kedua, bukan hanya soal sebaran dan pengertian luasnya, tapi kedalamannya. Jadi misalnya banyak yang di pedalaman-pedalaman yang lebih sulit karena penduduknya lebih terpencar gitu. Jadi itu harus dipikirkan mulai sekarang. Jadi jangan sampai nanti sesudah 2 bulan di mana keadaan sudah agak reda dan siap melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, tapi masih ribut gitu. Itu aja. Ya, oke. Terima kasih. Kalau Mbah Rono dari ini kan perubahan iklim masih akan terjadi ya. Ya. Apa yang bisa dipesankan? Perubahan iklim itu harga bentrol alam ya. Ya tidak bisa ditawar. Kita mitigasi atau adaptasi, ya kan. Pemerintah daerah dimanapun di Indonesia ini mohon dipantau warning tentang curah hujan dari BMKG. Itu pasti, ya kan. Itulah, ya kan, yang kemarin terjadi di Sumatera juga warning sudah ada kan. Dan kemudian saya percaya pengalaman saya bekerja dengan TNI, Polri, ya kan. Di Indonesia itu yang dalam orde waktu sesingkat-singkatnya orang berkumpul, ya kan, dan dengan daya jelajah yang tinggi, ya kan, dengan peralatan yang siap, itu hanya satu, TNI, Polri. Saya yakin kalau pemerintah menerjukan itu dengan segala macam, TNI, Polri terus terang nggak ada biaya penanggulangan bencana loh Pak. Dia dikerahkan tapi tidak punya dana itu, ya kan. Didampingi oleh BNPB untuk pembiayaan, saya yakin akan beres itu. Dengan kemampuan nasional. Baik, terima kasih Mbah Rono dan Mas Marco Kusumo Wijaya. Bencana memang ada keterkaitannya dengan kondisi alam dan cuaca, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana negara dan warga melakukan antisipasi, merespon, mitigasi, dan juga beradaptasi. Demikian perbincangan kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.